Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah kasus klasik dari Peter Drucker khusus buat Anda. Coba bayangkan ya, ada bank raksasa di Amerika Latin namanya Banco Mercantil. Udah bertahun-tahun gitu mereka kuat banget di ibu kota. Tapi tiba-tiba pusat pertumbuhan ekonominya geser. Bukan di ibu kota lagi, tapi di kota-kota provinsi. Nah, apa yang terjadi kalau struktur organisasi yang udah mapan, yang udah nyaman, tiba-tiba jadi nggak relevan sama pasar? Ini bukan cuma cerita bank loh. Ini tantangan buat banyak banget organisasi besar. Betul sekali. Tantangan adaptasi namanya. Gimana caranya menyesuaikan diri saat dunia di sekitar berubah? Sumber kita kali ini, studi kasus nomor 43 dari buku Management Cases karya Drucker. Kasus nyata ini memang dirancang biar kita mikir kritis soal keputusan manajemen, terutama soal struktur ya. Jadi misi kita sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng gimana Banco Mercantil ini berjuang menghadapi perubahan. Kita lihat struktur apa aja yang diusulkan, terus akhirnya mereka pilih yang mana, dan yang paling penting pelajaran apa yang bisa kita ambil buat Anda semua. Oke, kita mulai ya. Jadi awalnya nih struktur Banco Mercantil itu ya khas banget lah buat zamannya. Mencerminkan kondisi ekonomi waktu itu. Ada satu divisi gede banget buat ibu kota yang mimpin langsung presiden direktur banknya, terus ratusan cabang lain di luar ibu kota, di provinsi-provinsi itu, semuanya lapor ke satu orang aja, namanya wakil presiden eksekutif atau EVP lah ya kita sebutnya, buat zona interior, itu istilah mereka. Satu orang pegang semua daerah di luar ibu kota. Iya, terus ada lagi divisi-divisi lain yang fokus ke fungsi khusus, kayak perbankan korporat, internasional, hipotek, sama fiduciary. Fiduciary itu yang ngelola dana nasabah ya, kayak dana pensiun gitu. Nah, semua divisi fungsional ini lapornya langsung ke presiden juga. Struktur kayak gitu memang masuk akal dulu waktu ibu kota jadi pusat segalanya. Sangat sentralistik ya. Betul. Kekuatan dan fokus ekonomi memang terpusat di ibu kota waktu itu. Tapi ya itu, model begini ada resikonya. Kalau kondisi berubah drastis, struktur yang tadinya kuat malah bisa jadi beban. Jadi nggak lincah lagi. Dan beneran kejadian kan perubahannya, kota-kota provinsi itu, wah pertumbuhannya meledak. Kasusnya cerita gimana bisnis hipotek booming di sana. Pabrik-pabrik baru muncul, industrinya gerak ke daerah. Pinjaman buat bisnis lokal juga naik tajam. Buat truk, buat bangun mall, kantor Pemba, semuanya. Nah disitulah struktur lama yang fokus ke ibu kota jadi kerasa banget. Anehnya, Ketinggalan zaman. iya banknya tumbuh lebih cepat dari strukturnya sendiri, kayak bajunya udah kesempitan gitu ya. Persis. Dan ini momen kritis. Strategi bisnis harusnya ngejar pertumbuhan di provinsi, tapi organisasinya sendiri belum siap. Nah, ketidakselarasan ini yang bikin gak efisien. Manajer di lapangan jadi frustrasi, dan yang paling parah, banyak peluang bisnis di daerah baru itu jadi hilang. Sayang banget. Oke, terus banknya sadar dong ya ada masalah? Iya, akhirnya sadar. Presiden baru bank lalu bentuk gugus tugas internal buat cari solusi. Hasilnya gimana? Ada rencana baru? Ada. Hasilnya sebuah rencana yang dikasih nama desentralisasi. Kedengarannya bagus ya? Desentralisasi biasanya kan bagus. Jadi gimana detailnya? Mereka usul bikin 8 bank regional. Satu buat ibu kota, nah ini uniknya, tetap dipimpin langsung sama presiden bank. Loh, kok gitu? Terus 7 lagi bank regional di provinsi-provinsi utama. Tiap bank provinsi ini dipimpin presiden regional, statusnya EVP juga, dan dikasih tanggung jawab penuh soal laba rugi. P&L istilahnya. P&L, Profit and Loss ya. Jadi mereka tanggung jawab penuh sama hasil keuangan di daerahnya. Sekilas sih oke ya, kayaknya lebih otonom. Kelihatannya begitu. Tapi coba kita lihat lagi deh. Ada apanya nih? Para presiden regional ini lapornya nggak langsung ke presiden bank. Mereka semua lapornya ke satu orang senior EVP di kantor pusat, di ibu kota. Oh, jadi ada lapisan lagi di atas mereka. Betul. Dan yang lebih penting lagi, fungsi-fungsi bisnis yang lagi hot di daerah, kayak perbankan korporat, fiduciary, hipotek, itu semua malah tetap jadi divisi pusat. Lapornya langsung ke presiden bank. Wah, bahkan okrasi juga. Yang katanya biayanya 70% dari total biaya bank. Operasi juga tetap terpusat di bawah EVP operasi di ibu kota. Jadi, labelnya desentralisasi. Tapi kalau kita lihat, kontrol utamanya masih dipegang pusat. Iya juga ya. Jadi agak aneh.
tanggung jawab laba rugi dikasih ke daerah. Tapi alat buat ngejar laba itu kayak layanan korporat atau hipotek, sama kontrol biayanya malah ditarik ke pusat. Persis. Ini kontradiksi intinya. Istilahnya desentralisasi, tapi substansinya nggak sepenuhnya begitu. Pemimpin regional dikasih target PNL, tapi nggak punya kuasa penuh atas orang dan proses di wilayahnya. Ya kayak disuruh tanggung jawab hasil akhir, tapi nggak dikasih kendali penuh atas caranya. Potensi konflik dan frustrasinya gede banget ini. Dan beneran kejadian kan, para eksekutif daerahnya protes. Protes keras katanya di kasus itu. Mereka ngerasa ini nggak benar desentralisasinya. Argumennya apa aja tuh? Ya logis sih. Gimana mau tanggung jawab penuh soal bisnis dan profit kalau layanan penting kayak korporat, fidusia, hipotek yang lagi laku keras di daerah mereka, malah nggak di bawah kendali mereka langsung. Masuk akal. Terus soal operasi gimana? Operasi yang terpusat juga bikin mereka susah kontrol biaya. Terus status mereka juga kan tetap di bawah senior EVP di pusat. Padahal bank sendiri udah ngaku kalau pertumbuhan utamanya ya di daerah mereka. Ada lagi? Puncaknya, mereka khawatir karena Presiden Bank masih sibuk ngurusin divisi ibu kota, perhatian dan sumber daya dari atasan buat daerah jadi lebih sedikit. Padahal daerah lagi butuh-butuhnya dukungan. Oke. Protesnya kuat banget berarti ya? Banget. Dan ini menunjukkan ada jurang yang lebar antara strategi yang diomongin, yaitu fokus ke daerah, sama struktur yang diusulkan, yang nyatanya masih mempertahankan banyak kekuasaan di pusat. Ini dilema klasik sih dalam perubahan organisasi. Pimpinan puncak itu kadang susah banget buat benar-benar lepasin kontrol, meskipun logikanya udah jelas harus delegasi lebih banyak ke lapangan. Mungkin Anda pernah lihat atau alami sendiri hal kayak gini. Nah, para pemimpin regional ini nggak cuma protes aja kan? Mereka ngajuin usulan sendiri. Betul, mereka proaktif, mereka bikin proposal tandingan. Dan ini, wah, cukup radikal usulannya. Radikal gimana tuh? Peran Presiden Bank diubah total. Presiden cuma jadi figur publik, penghubung keluar ke pemerintah, lembaga internasional, serikat pekerja, sama jadi pemecah masalah kalau ada problem sama klien korporat gede banget. Jadi nggak ada tugas operasional harian sama sekali? Sama sekali. Bayangin perubahannya. Kekuatan operasional intinya ada di tangan 8 pimpinan bank regional, termasuk yang ibu kota. Terus gimana keputusannya diambil? Nah, 8 pimpinan regional ini, ditambah kepala divisi internasional, mereka bentuk komite eksekutif. Dipimpin presidensi, tapi komite inilah yang rapat tiap minggu dan bikin semua keputusan operasional bank. Wow. Terus divisi lain gimana? Internasional, korporat. Internasional tetap jadi divisi operasi sendiri, korporat dibikin jadi hybrid. Sebagian timnya di pusat, layani klien nasional gede, sebagian lagi jadi penasehat buat bank regional. Hybrid ya? Campuran pusat dan daerah, operasi dan hipotek? Nah, ini lebih radikal lagi nih. Operasi sama hipotek diubah jadi departemen staf aja di pusat. Tugasnya cuma bikin rencana, kebijakan, audit, sama pelatihan. Kerja operasionalnya semua di daerah. Cuma fidusiari yang sementara diusulkan tetap terpusat. Mungkin karena rumit atau butuh skala ya. Benar-benar dibalik ini strukturnya. Gila juga ya usulannya. Tapi presidennya pasti nggak setuju kan? Ya, jelas gak setuju. Punya banyak keberatan dia, dan cukup mendasar. Pertama, soal rentang kendali. Kalau ada 8 regional, tambah internasional, tambah staf lain, yang lapor langsung ke presiden bisa hampir 20 orang. Kebanyakan katanya. Oke, terlalu banyak bawahan langsung. Terus? Kedua, dia khawatir komite eksekutif yang pegang kuasa keputusan malah jadi ajang rebutan politik antar daerah atau fungsi. Bisa lambat nanti ambil keputusannya. Bisa jadi. Ketiga, peran korporat sama hipotek yang jadi staf atau hibrid itu dianggapnya ambigu. Nggak jelas mana tugas nasihat, mana tugas eksekusi. Keempat, dia tetap yakin operasi bank itu harus terpusat biar efisien dan terkontrol. Dan terakhir, ya mungkin secara pribadi juga, dia merasa perannya jadi kayak boneka aja, nggak punya kuasa operasional lagi. Jadi intinya usulan daerah ini dianggap terlalu memecah belah dan mengorbankan kontrol pusat ya? Kurang lebih begitu. Ini perdebatan klasik banget. Sentralisasi lawan desentralisasi. Mana yang lebih pas? Terus gimana akhirnya? Setelah dua usulan yang kayaknya berseberangan banget ini. Prosesnya alot banget. Makan waktu 2 tahun, sampai panggil konsultan dari Amerika segala. Akhirnya, ya namanya juga proses panjang, lahirlah kompromi. Komprominya gimana? Bukan 8 wilayah lagi? Bukan. Jadi dibentuk 5 wilayah geografis aja.
Ibu kota plus 4 daerah lain. Masing-masing dipimpin EVP, lapor langsung ke presiden, dan masuk komite eksekutif. Oh, jadi jumlah regionnya lebih sedikit. Terus presidennya? Nah, presiden sekarang jadi CEO penuh waktu. Nggak lagi rangkap jabatan mimpin divisi ibu kota. Jadi bisa fokus ke keseluruhan bank. Oke, itu perubahan penting. Lalu, divisi fungsional kayak internasional, hipotek, fidusiary, jadi staf. Nggak juga. Mereka nggak dibubarin atau jadi staf murni. Mereka dibikin jadi semacam bank operasional sendiri. Kasusnya malah nyebut mereka region juga, setara sama region geografis. Oh, jadi ada region geografis, ada region fungsional gitu ya? Iya, kayak gitu. Masing-masing dipimpin EVP, lapor ke presiden, masuk komite eksekutif juga. Jadi komite eksekutifnya lumayan ramai nih. Terus perbankan korporat gimana? Korporat jadi hybrid, mirip usulan regional tadi. Sekitar 80% layani klien gede dari pusat. 20% jadi penasihat buat daerah. Nah, yang tadi katanya agak membingungkan, operasi. Gimana statusnya? Nah, ini dia yang agak mengambang. EVP operasi, yang juga anggota komite eksekutif, tugasnya dibilang ganda. Dia bertanggung jawab ke presiden buat jalanin operasi yang efisien, pelatihan dan pengawasan personel operasi, tapi sekaligus juga harus kasih saran dan bimbingan ke bank regional soal operasi juga. Jadi dia ngontrol atau cuma ngasih saran nih? Agak nggak jelas ya? Betul, potensi tumpang tindih atau konflik peran di situ. Terakhir, fungsi staf lain kayak ekonomi, perencanaan, SDM, humas, itu semua dikumpulin di bawah satu senior VP administrasi baru. Tapi posisi SVP ini lapornya ke siapa, nggak dijelasin detail di kasusnya. Wah, rumit juga ya struktur akhirnya, kayak tambal sulam gitu. Betul. Ini kompromi klasik banget dalam desain organisasi. Jelas ini usaha buat menyeimbangkan macam-macam tuntutan yang seringkali bertentangan. Otonomi daerah lawan kontrol pusat, spesialisasi fungsi lawan integrasi wilayah. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini cerminan tantangan yang dihadapi hampir semua organisasi gede. Gimana cari titik tengah antara koordinasi dan standar dari pusat, sama kebutuhan buat cepat dan responsif di pasar lokal. Jadi wajar kalau hasilnya nggak bersih gitu ya? Ya, ambiguitas di peran operasi tadi, sama posisi SVP administrasi yang nggak jelas laporannya, itu contoh bekas jahitan kompromi. Bisa jadi sumber masalah nanti. Tapi ya mungkin saat itu, itulah solusi yang paling bisa diterima secara politik oleh semua pihak di dalam bank. Realitasnya sering gitu. Oke, nah sekarang kenapa sih cerita Banko Merkantil ini penting buat Anda semua yang dengerin? Karena perjuangan mereka puluhan tahun lalu itu sebenarnya cerminan tantangan yang universal banget, masih relevan sampai sekarang. Gimana caranya organisasi, mungkin tempat Anda kerja, atau perusahaan yang Anda amati, beradaptasi pasarnya berubah drastis? Gimana kekuasaan dibagi antara pusat dan daerah? Strukturnya itu mendukung atau malah menghambat strategi? Gimana menyeimbangkan kebutuhan koordinasi pusat sama responsivitas di lapangan? Pertanyaan abadi ini. Betul. Jadi, apa aja nih pelajaran kuncinya yang bisa kita ambil? Ada beberapa poin penting ya. Pertama, bukan cuma struktur harus ikutin strategi. Tapi bahayanya inersia itu loh, kelambanan buat berubah. Kasus ini nunjukin gimana sukses masa lalu bisa bikin kita buta sama perubahan pasar. Struktur lama malah jadi jangkar. Oke, jangan terlena sama sukses masa lalu. Kedua, desentralisasi itu gampang diomongin tapi susah dilakuin beneran. Kasih label doang tanpa kasih otonomi nyata, termasuk kontrol sumber daya dan proses, itu cuma ilusi. Harus beneran delegasi kuasa dan sumber daya. sip. Ketiga, cari keseimbangan antara pusat dan daerah, itu bukan cari satu jawaban final. Itu proses tarik ulur terus-menerus. Harus fleksibel, karena kondisi pasti berubah lagi. Selalu dinamis ya. Keempat, perubahan organisasi gede itu jarang banget mulus kayak di buku teori. Seringnya lambat, penuh politik internal, dan hasilnya ya kompromi. Mungkin bukan struktur terbaik di atas kertas, tapi yang paling mungkin jalan saat itu. Realistis ya. Terakhir, Kelima, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, kayak di operasi atau SVP administrasi tadi, itu bahaya. Pasti bikin bingung, nggak efisien, dan bisa konflik. Kejelasan struktur dan akuntabilitas itu penting banget, meskipun kadang susah dicapai dalam kompromi.
Oke, jadi kita udah lihat bareng-bareng nih perjalanan Bank Merkantil menata ulang dirinya. Dari struktur lama yang kaku, terus ada perdebatan dua proposal ekstrim, sampai akhirnya ketemu kompromi yang ya kompleks lah ya. Ya, dan seperti banyak kasus Drucker lainnya, ini nggak ngasih jawaban gampang atau hitam putih. Justru mungkin pertanyaan yang lebih penting buat Anda renungkan, bukan cuma struktur mana yang paling bagus buat Bank Merkantil dulu. Pelajaran jangka panjangnya mungkin lebih ke gimana caranya sebuah organisasi bisa dari awal membangun kemampuan adaptasi atau fleksibilitas ke dalam strukturnya. Gimana kita bisa antisipasi kalau pasti pasar akan berubah lagi. Antisipasi perubahan ya. Betul. Dan juga gimana kita bisa dorong kolaborasi yang beneran antar fungsi, antar wilayah, melintasi batas-batas struktur formal yang kadang malah bikin kaku, dan menghambat kerjasama. Itu tantangan yang nggak kalah penting. Nah, itu dia beberapa hal untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini soal Bank Merkantil. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.